Pada episode sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mengautentikasi seorang user menggunakan cara manual dengan API yang diberikan oleh Laravel langsung, yaitu ini dia, menggunakan attempt. Nah, tetapi sebenarnya ketika kita sudah masuk the real project, untuk membuat autentikasi secara manual itu sangat tidak luar biasa ketika memang si Laravel sendiri sudah menyediakan partinya untuk membuat autentikasi. Seperti itu, registernya ada, loginnya ada, forgot passwordnya ada. Nah, untuk itu apa yang bisa kita lakukan? Saya perhatikan di sini sudah akan ada yang namanya starter kit, tepat di atas dia. Starter kit ini ya untuk authentication khususnya itu ada banyak sebenarnya. Ada Breeze, ada Fortify, ada juga UI, ada juga Jetstream. Nah, tetapi yang lainnya itu tidak menyediakan Blade. Artinya kalau kita berkaca dengan Jetstream, dia menyediakan kita Vue dan juga Livewire. Ketika kita berkaca pada UI, dia ya UI bisa tapi sudah deprecated harusnya sih. Kalau kita berbicara tentang Fortify, dia tidak ada bahkan front end-nya. Nah, Fortify biasa dipakai di Jetstream sehingga dia lengkap, ada Vue dan juga front end-nya. Nah, tetapi balik lagi, Jetstream tidak menyediakan stack yang itu sebanyak Breeze. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan Jetstream, dia menggunakan first party package yang namanya Livewire ataupun Vue.js dan Inertia. Nah, tetapi ketika kita berkaca pada Breeze ini, dia menyediakan kita bahkan segalanya. Contohnya kayak React dengan Inertia, Blade dengan Alpine, dan apalagi Inertia dengan Vue bahkan ada. Tetapi Livewire sepertinya ada juga ya. Livewire ada juga di sini digunakan dengan first party package, yaitu adalah Vol. Nah, kalau Anda baru saja memulai di Laravel ini, saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan Breeze, namun tidak yang lainnya, melainkan adalah Blade dan Alpine. Dan itu sangat basic dan harusnya sangat power untuk cerita autentikasi. So, langsung aja kita akan tekan Laravel Breeze yang ada di sini. Kemudian jika Anda perhatikan, ini adalah tampilan yang default diberikan oleh Laravel Breeze tersebut. Dan kita akan menggunakan Blade template pastinya daripada yang lainnya. So, untuk itu saya akan lihat dulu. Saya lupa memberitahu bahwa Heart sudah bisa di-download di Windows. Jadi Anda bisa pergi ke heartlaravel.com/windows. Maka ini adalah tampilan try icon yang ada di Windows, kurang lebih seperti inilah. Nah, Anda download, terus Anda harusnya sudah bisa seperti saya menggunakan .test. Baik, sekarang kita akan langsung saja pergi ke terminal untuk membuat yang namanya new project, ya kan? Anda tentu bisa menggunakan Composer, create project, kemudian Anda buatin Laravel, dan kemudian nama projectnya apa. Contohnya itu adalah Sticky misalnya, ya kan? Itu terserah Anda dalam membuat nama apa. Nah, tetapi selain itu, kita juga bisa menggunakan Laravel CLI. Nah, jika saya buat sini version, maka yang saya pakai sekarang itu Laravel Installer 5.5. Nah, jika Anda menggunakan Heart, tentu Anda bisa sudah menggunakan yang namanya Laravel CLI ini, ya, daripada Composer. Tapi sebenarnya ingat, tidak ada bedanya. Hanya saja kalau kita menggunakan Laravel CLI ini, misalnya Laravel New Sticky, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu kurang lebih mendukung dengan seperti pertanyaan, apakah kita ingin menggunakan stack ini, stack itu, dan segala macamnya. Coba saya tes saja. Saya akan enter. Pertama, dia akan tanya, kita ingin menggunakan starter kit atau tidak. Nah, sudah 17 episode kita memulai dengan no starter kit. Kali ini kita akan menggunakan Laravel Breeze seperti yang ada di judulnya. Kemudian di sini Anda bisa tekan atas bawah ya. Kemudian Anda tekan enter ketika Anda sudah mempunyai pilihannya. Untuk ini kita akan pilih Blade with Alpine. Enter. Dan di sini akan ada yang pertanyaan baru terkait apakah kita ingin dark mode. Kalau Anda memilih dark mode, maka tampilan nanti ketika sistem Anda di dalam keadaan gelap, maka dia akan menyesuaikannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk case ini saya tidak akan memilih yes, melainkan adalah no. Anda bisa tekan kanan kiri pada keyboard ya untuk arrow-nya. Kemudian saya akan tekan enter. Di sini kita akan menggunakan default yang diberikannya, itu adalah test PHP testing framework yang saat ini lagi populer daripada PHP Unit. Tapi behind the scene-nya dia menggunakan PHP Unit. Kita akan enter. Nah, di sini untuk initial git repo, karena saya initial adalah screencast, saya akan tekan yes di sini. Kalau Anda tidak ingin, ya tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya akan datang pada database. Apakah kita ingin menggunakan SQLite, Postgre, MariaDB, dan juga SQL Server. Di sini saya akan menggunakan basic, yaitu adalah MySQL. Sebenarnya SQLite ini juga basic ya, artinya
dia akan membuatkan satu file kepada kita, kemudian kita tinggal migrate dan itu sudah selesai. Nah, tetapi ketika Anda tidak menggunakan editor seperti misalnya yang saya gunakan PHP Storm, maka Anda akan kewalahan untuk membuka filenya atau melihat nanti GUI-nya. Kecuali Anda menggunakan Table Plus mungkin bisa. Nah, untuk itu case-nya kita akan buat aja MySQL lebih general, sering dipakai oleh orang-orang. Dan kemudian sekarang di sini dia tanya apakah kita ingin langsung migrate? Yes, pastinya. Database tidak ada, apakah kita ingin membuatnya? Yes, pastinya. Dan dia akan langsung migrate, install Breeze-nya, jalankan Node dependensinya. Nah, makanya saya bilang Node itu sangat penting untuk Anda pakai karena memang beberapa aplikasi zaman sekarang ini sudah membutuhkan yang namanya Node ataupun npm, ya. Sehingga itu require pada video pertama yang saya bilang. Setelah itu dia sudah memberikan kepada kita bahwa kita bisa cd into sticky, PHP Artisan sub cd sticky, kemudian sekarang PHP Artisan serve, ya. Ini sebenarnya opsional ketika Anda menggunakan Heart, harusnya Anda bisa kunjungi dengan nama projectnya kemudian diikuti dengan .test. Ini adalah halaman pertama di mana Anda sudah pasti tahu kita sudah melakukan ini di awal. Tetapi satu yang harus Anda ketahui, kita sudah mempunyai login dan register di sini. Nah, oh ya, saya lupa juga memberitahu bahwa ketika Anda menggunakan Breeze ini, pastikan Anda membukanya di project baru. Karena ketika Anda memasukkannya di existing project, dia akan membuat semuanya hancur. Dia akan memodifikasi rootnya, dia akan memodifikasi layout dan segala macamnya, sehingga harusnya sudah ada di sini yang namanya semacam warning untuk memulai Breeze ini. Harusnya Anda benar-benar new project, bukan di existing project, ya. Saya akan tekan register di sini, kemudian Anda akan melihat di sini tampilan yang sesuai dengan apa yang Anda lihat tadi di sini untuk penampakannya. Kemudian jika kita pergi ke already register, maka dia akan muncul di sini untuk halaman loginnya. Coba kita daftarkan satu orang dulu, siapapun itu. Kita akan register. Kemudian jika Anda perhatikan, kita sudah masuk ke halaman dashboard yang itu sudah di set up juga dengan Breeze. Selain itu kita juga memiliki di sini profile, yang mana profile ini bertugas untuk mengupdate profile kita, mengupdate password kita, bahkan kita bisa mendelete akun kita sendiri. Jadi ketika Anda membuat satu aplikasi, hal-hal seperti ini harusnya tidak akan lagi kita buat manual, atau bahkan ketika kita ingin membuat salah satu edit, misalnya itu kita mempunyai field username, kita tinggal menyesuaikan saja tanpa harus memulainya from scratch, artinya membuat rootnya, membuat view-nya dan segala macamnya. Sehingga dengan adanya Breeze ini, kita sudah sangat dibantu oleh Laravel untuk membuat starter kit yang itu siap pakai gitu. Dan ini gratis, tidak ada dipungut biaya apapun, which is very cool harusnya ketika kita sudah masuk ke dalam open source. Alright, sekarang coba dulu saya akan copy emailnya, saya akan tes dulu untuk logout, kemudian login kembali. Yes, kita sudah mendapatkannya. Tetapi ada masalah di sini yang harus Anda ketahui, bahwasanya jika kita buka di text editor, oh ya, sebelum ini saya hapus dulu ini karena sebenarnya saya bisa menggunakan yang namanya sticky.test karena seperti yang saya bilang, saya menggunakan yang namanya tadi itu Heart. Anda bisa juga tentu menggunakannya. Saya akan buka di text editor saya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sekarang mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam resource ini. Perhatikan pada views, di sini akan ada out, di sini akan ada muncul semua file blade yang akan menampilkan register, login, forget password, reset password dan segala macamnya jika Anda perhatikan di sini. Selain itu dia juga mempunyai profile di sini, yang itu ada delete user yang Anda lihat tadi pada halaman profile, ada edit password, ada edit user juga. Nah, tetapi harus Anda ketahui di sini ada layout, yang mana layout ini akan digunakan ketika di tampilan yang kita inginkan. Contohnya, pada saat ini kita sedang menggunakan guest layout ini, sehingga ketika kita hilangkan slotnya atau kita comment, kita refresh, maka ini tidak akan ada lagi. Nah, sehingga apa yang dilakukan layer ini hanya bertugas untuk yang namanya guest saja. Nah, kalau misalnya kita uncomment pasti dia muncul di sana. Nah, tetapi ada up di sini yang itu digunakan setelah kita register atau login, yaitu adalah yang Anda lihat sekarang ini. Ya, ada drop down menu di sini. Nah, ini juga sudah responsif harusnya ya. Jika kita seandainya buat tampilan mobile, ini sudah bisa diklik, bahkan lebih baik dari apa yang kita buat. Dan ini semua menggunakan Alpine, makanya tadi namanya itu Blade and Alpine. Nah, tetapi ada yang mesti Anda ketahui, bahwasanya layout ini hanya berlaku untuk yang sudah login. Bagi yang belum login, maka Anda akan membuat semacam kondisional, karena pada dasarnya
saya akan menganggap dulu bahwa kita mempunyai home controller di sini, sehingga saya akan buat dulu terminal ya untuk membuat yang namanya controller baru, PHP Artisan Make Controller dengan nama home controller. Saya akan buat di sini invocable method agar dia hanya mempunyai satu metode. Setelah itu saya akan pergi ke web.php untuk membuat semacam root baru yang pergi ke homepage. Kebetulan welcome ini bisa kita replace sepertinya dengan cara home controller class. Kemudian di sini kita buat itu name-nya home. Alright, sekarang kita bisa pergi ke home controller. Oke, sebelum itu mari kita lakukan apa yang telah kita pelajari, yaitu menghilangkan yang ini, use ini saja. Kemudian di sini kita bisa replace up HTTP-nya. Kemudian juga dengan profile controller ini. Very cool. Sekarang kita bisa pergi ke home controller untuk return ke view home. Nah, sekarang home ini belum ada. Silahkan dulu rename saja welcome ini menjadi home.blade.php. Kemudian kita bisa pergi ke dashboard untuk mengcopy apa yang ada di sini dan kita paste di sini. Ganti semuanya menjadi home. Kemudian di sini adalah homepage, misalnya seperti itu. Alright, refresh di Firefox ya. Saya bisa mengunjungi tentu pada home ya. Coba kita pergi secara manual ke sana. Yes, kita bisa mengunjunginya. Tetapi watch, ketika seandainya kita sedang log out, kita akan mendapati error attempt to read property name on null. Katanya seperti itu. Itu terjadi hanya karena seperti yang saya bilang bahwa layout app ini akan membuat kita seakan-akan login baru bisa menggunakannya. Nah, tetapi hal itu sangat tidak luar biasa karena kita ingin juga menggunakan layout tersebut walaupun user tidak sedang login. Kan itu poinnya. Untuk itu, kita bisa pergi ke navigation. Kita sudah mempelajari yang namanya conditional authentication, out dan in out, kan gitu. Nah, tentu bisa itu kita implementasikan di sini. Pertama, setting dropdown yang Anda perhatikan ini menunjukkan bahwa ada yang menu jika Anda perhatikan di sini ketika Anda sudah login, ya inilah dia. Nah, kemudian saya akan collapse dulu ini. Kemudian di sini kita buat out dan di sini kita buat in out. Gitu saja dulu. Kemudian jika kita scroll ke bawah sini akan ada lagi yang namanya itu username. Yang ini sebenarnya responsif. Ketika kita lihat tampilan mobile ya kurang lebih yang ditampilkannya itu adalah yang ini. Nah, ini juga kita akan masukkan ke dalam hal itu pastinya. Untuk itu kita buat dulu seperti ini. Kita kecilkan dulu yang ini, kemudian ini kita masukkan ke dalam out. Kemudian di sini kita buat in out dan ini kita paste di sini. Setelah itu harusnya kita akan mendapatkan hal yang Anda perhatikan sekarang, yang itu tidak akan error lagi. Namun tidak ada identifier di sini bahwa kita akan login ya kan. So oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa scroll ke atas sini yang pertama kali. Di sini kan ada ya yang namanya itu dashboard page ya. Ini bisa kita copy, kemudian kita paste di sini else ya. Ketika dia out ditampilkan responsive setting drop down menunya, kemudian jika tidak dia akan tampilkan yang gini, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan ganti di sini daripada dashboard aktifnya juga kita hilangkan juga karena kita tak membutuhkannya pastinya. Di sini kita ganti login dan di sini login. Kemudian satu lagi kita juga butuh yang namanya register sehingga Anda bisa buat di sini register dan di sini juga register. Nah, sekarang kita refresh, ini yang kita dapatkan. Which is very cool, right? Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita ingin membuat layer ini general. Kemudian sekarang jika kita perhatikan pada mobile-nya, di sini akan kosong, yang ada cuma dashboard. Sebenarnya dashboard ini juga tidak kita butuhkan karena kita di sini tidak login ceritanya gitu. Nah, di sini coba dulu kita buat else. Dan tidak ada salahnya jika dashboard ini kita copy, kita paste di sini. Alright, di sini kita ganti login. Kemudian satu lagi itu untuk registernya. Refresh dulu di browser, yang kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Cool, tetapi dashboard ini sangat tidak make sense jika misalnya kita sedang tidak login kita tampilkan gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, buat aja conditional di sini. Else, kemudian di sini in out. Jika seandainya user sedang login maka kita tampilkan juga dashboardnya. Kurang lebih seperti itu ya yang kita buat. Atau Anda bisa hilangkan di sini else-nya, kemudian Anda buat aja di sini menu baru, yaitu untuk mengarah ke page lain. Misalnya itu yang sifatnya general, seperti misalnya itu home. Kemudian ini kita ganti home dan ini juga. Sehingga user yang tidak login tidak akan melihat dashboard, tetapi dia akan melihat homepage. Yes, seperti ini kira-kira. Dan dia langsung akan aktif secara otomatis.
Harusnya Anda sudah bisa menggunakan layout ini sekarang walaupun Anda sedang tidak login pastinya. Kemudian coba dulu kita pergi ke atas sini untuk menambahkan satu lagi untuk homepage. Kemudian home ini bisa kita hapus, tentu. Kenapa? Hanya karena memang seharusnya itu berada di setting dropdown yang ada di sini. Sehingga di sini kita lihat ada profile, kita copy dan di sini kita buat itu dashboard. Kemudian ini juga dashboard. Refresh dan kita akan mendapatkan home di sini namun tidak dashboard. Coba kita loginkan dulu satu orang. layla@cartel.com, passwordnya itu password. Kemudian kita sudah login, di sini akan ada sudah dashboard. Di sini akan sudah ada profile dan di sini akan sudah ada home. Nah, artinya ketika kita mempunyai satu lagi page, kita sudah bisa menggunakan yang namanya app layout ini atau app.blade.php ini. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin yang membuat Anda penasaran adalah sebelumnya kita membuat layout app itu berada di dalam components, ya kan? Nah, kenapa sekarang bisa di dalam layouts? Nah, jadi sebenarnya komponen ini bisa dibuat juga kelasnya dan ditentukan di mana tepat letaknya. Contohnya, jika Anda perhatikan di sini akan ada yang namanya views. View class istilahnya, yang itu jika kita perhatikan pada app.layout.php, dia akan mengarahkan view-nya ke layouts app. Jadi untuk membuat itu, ya, itu sebenarnya mudah. PHP artisan, kita buat sini health make, ya, make component. Nah, ini kurang lebih ada dia, ya kan? Nah, ketika apa yang dilakukan oleh app layout ini ya kurang lebih seperti itu. Dibuatnya PHP artisan make component, ya kan, dengan nama app layout. Sehingga kemudian jika di enter dia akan membuatkan layout seperti ini. Kemudian default view-nya akan masuk ke components app layout karena yang kita buat di sini itu app layout, ya kan? Nah, tetapi di sini app layout, tetapi di sini layout app, tetapi kita bisa memanggilnya dengan nama app layout. Itu terjadinya karena kelas ini namanya app layout. Ya, jadi sehingga jika Anda perhatikan pada home.php, kita memanggilnya di sini app layout. Begitu juga dengan guest layout ini. Jika Anda perhatikan pada login, di sini akan ada guest layout. Yang padahal di sini namanya itu layouts guest. Nah, itulah gunanya menggunakan komponen yang itu menggunakan kelas. Bisa diatur juga di mana kita ingin masukkan yang namanya letak view-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir coba dulu saya akan pergi ke web.php. Untuk dashboard ini mari kita selesaikan dulu. Saya akan pergi ke terminal untuk membuat yang namanya controller baru dengan nama itu dashboard controller dan ini juga sifat invocable. Alright, sekarang kita kembali ke sini untuk membuat dashboard controller class. Kemudian untuk name-nya itu dashboard dan middleware-nya itu out dan verified. Verified itu artinya ketika kita sudah mengaktifkan must verify pada user.php yang ini, kita implementasikan ke dalam sini, maka yang bisa mengunjungi dashboard ini hanyalah orang yang sudah melakukan autentikasi maupun yang sudah verifikasi. Nanti kita akan bahas harusnya. Oke, sekarang coba dulu kita pergi ke dashboard controller ini untuk melakukan return view ke dashboard seperti ini. Alright, that's it. Kita refresh di Firefox. Kita harusnya pergi ke dashboard, akan sudah baik-baik saja sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang lebih rapi daripada yang tadi Anda lihat. Baik, sekarang di sini akan ada yang namanya logout, login dan register, forgot password, ya. Ini rootnya di mana kan begitu. Nah, jika Anda perhatikan di sini akan ada require out.php, yang mana jika kita lihat itu ada di sini juga. Out.php ini akan menampung semua root yang itu sudah dibungkus ke dalam yang namanya middleware guest. Jadi Anda akan mempelajari banyak hal yang baru di sini termasuk group root. Jadi kita bisa menentukan apa middleware-nya terus kita group. Jadi sehingga semua yang Anda perhatikan di dalam blok ini akan sudah masuk ke middleware guest yang mana dia tidak akan bisa dikunjungi ketika user sudah melakukan login ataupun registrasi. Registrasi itu opsional ya. Nah, kemudian di sini ada middleware out yang mana dia bisa verifikasi email, send ulang verifikasinya, confirm password ketika ada semacam kebutuhan untuk misalnya untuk delete account, maka dia harusnya confirm password seperti itu kira-kira. Dan di sini ada password untuk update ke password dan logout pastinya kita masukkan juga ke dalam out yang sudah kita pelajari juga pada episode sebelumnya. Oke, sudah jelas di sini harusnya tidak akan ada di sini yang membuat Anda bertanya-tanya karena di sini dibongkar semua kodenya dan itu gratis untuk Anda. So, saya Irsad, see you in the next video.